Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wa la quwata illa billah. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi di dalam program Cangkir Tasawuf Modern episode 202. Hari ini kita punya kajian menarik seputar berita yang kontroversial terkait dengan pondok pesantren Al Zaitun. Kenapa kita mengambil materi ini atau topik ini? Karena begitu banyak berita-berita di sekitar kita dan sebagian kawan itu mempertanyakan kenapa Pak Agus tidak mengklarifikasi beberapa hal terkait dengan kontroversi itu. Cuman saya menegaskan, mengingatkan kepada kita semua, kita harus berhati-hati terkait dengan kontroversi yang sekarang sedang menyebar itu, dikarenakan ini sedang tahun politik. Dan kita melihat berita-berita di seputaran Al Zaitun itu banyak bermuatan atau bernuansa politis. Meskipun memanfaatkan ajaran-ajaran agama. Nah, disinilah kita harus berhati-hati untuk menyikapi mana berita-berita yang memang murni terkait dengan ajaran Islam. Dan yang lainnya adalah informasi-informasi yang ada muatan politis dan ada kegiatan-kegiatan intelijennya di situ, di mana ini bisa menjebak kita masuk ke dalam pusaran politik yang tidak perlu bagi kita. Karena ini adalah tahun politik, kita sedang menyongsong pesta demokrasi, yaitu pemilihan presiden tahun depan dan juga pemilu legislatif. Sahabat sekalian, nuansa politis dan intelijen itu terlihat dari berita yang bertebaran di mana di dalamnya melibatkan banyak tokoh-tokoh politik, bahkan tokoh-tokoh intelijen, bahkan juga tokoh-tokoh pejabat publik. Jadi kita sudah merasakan di situ bahwa ada nuansa politis yang sangat kental. Sesungguhnya ini sudah sejak lama. Kontroversi terkait dengan pondok pesantren Al Zaitun itu dikaitkan dengan mendirikan, ya ada keinginan katanya di dalam itu untuk mendirikan yang disebut sebagai NII, Negara Islam Indonesia. Kita tidak mau masuk terlalu dalam ke sana, biarlah itu menjadi wilayah atau ranah dari penegak hukum. Silakan disidik dan seterusnya. Yang kedua, bagi yang berwenang secara keagamaan, kita sandarkan saja kepada MUI untuk menyidik atau mempertimbangkan, membahas, mengkaji dan menyelidiki apakah apa yang diajarkan di sana itu adalah termasuk dalam klasifikasi aliran sesat dan seterusnya. Cuman dalam kesempatan ini saya ingin menyinggung sebagian supaya kita clear terhadap masalah itu. Sahabat sekalian, beberapa isu yang bertebaran terkait dengan ajaran Islam di dalam pondok Al Zaitun itu yang kemudian saya sebut atau kita rasakan bernuansa politis, dimanfaatkan ajaran Islam untuk tujuan-tujuan politis tertentu. Di antaranya misalnya terkait dengan ucapan salam digantikan, ya muncul itu videonya dan berita-beritanya, mengganti salam dari bahasa Arab Assalamualaikum diganti dengan misalnya bahasa Ibrani atau bahasa Yahudi Salam alaihim misalnya. Ini menjadi perdebatan panjang. Tetapi kalau kita sebetulnya mencermati salam dalam bahasa Arab itu maknanya sama dengan Salam alaihim dalam bahasa Ibrani atau mungkin di Indonesia itu bisa dikatakan selamat
dalam kesejahteraan atau selamat bagi Anda, sejahtera bagi Anda, dan seterusnya. Itu bisa dalam bahasa apapun, dan itu tidak masuk dalam peribadatan khusus, sesungguhnya lebih bersifat budaya. Karena itu kita tidak ingin masuk terlalu jauh karena itu tidak substansial dan tidak esensial. Ya, silahkan saja itu dibahas menjadi bagian dari kontroversi yang kemudian nanti akan diselesaikan secara budaya. Yang kedua, terkait dengan adzan yang juga kita lihat beritanya dan videonya, diajarkan cara adzan yang berbeda. Adzan ini juga adalah tidak bersifat ibadah yang khusus, melainkan ini panggilan untuk melakukan ibadah khusus itu, yaitu ibadah sholat. Ini juga menjadi kontroversi yang panjang, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga terjadi di Turki. Di mana di Turki pada zaman sebelum pemerintahan yang sekarang ini, ya, sejak zamannya sekularisasi dari Kemal Atatürk misalnya, Mustafa Kemal Atatürk, itu ucapan atau panggilan adzan yang berbahasa Arab diganti ke bahasa Turki. Memunculkan debat yang berkepanjangan, masing-masing punya alasan itu. Tetapi memang kalau kita disuruh memilih, sesungguhnya nggak ada masalah kok dengan adzan berbahasa Arab itu. Meskipun itu sifatnya sesungguhnya adalah panggilan kepada umat Islam atau penanda waktu datangnya sholat. Tetapi daripada memunculkan masalah yang berkepanjangan yang tidak esensial, saya kira kita lebih memilih dilakukan saja dalam bahasa Arab seperti yang lazim dilakukan di seluruh dunia. Itu lebih menjaga tradisi keislaman yang dijalankan di seluruh dunia di kalangan umat Islam. Yang ketiga, ya, semakin serius lagi, itu masuk ke dalam tata cara sholat berjamaah. Kita juga melihat beritanya dan videonya di Al Zaitun itu dipraktekkan sholat berjamaah di mana sofnya antara laki-laki dan perempuan itu dicampur adukkan. Jadi dicampurkan di dalam soft itu bisa ada laki-laki dan perempuan, atau di depannya ada perempuan, di belakangnya ada laki-laki dan seterusnya, yang itu memang tidak lazim dalam kesepakatan para ulama syariat atau ulama fikih di dalam tradisi keislaman. Yang menarik ketika kita rujukkan pada fatwa-fatwa dari 4 madhab, itu ada perbedaan pendapat. Pada 3 madhab, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, seorang laki-laki yang sholat di belakangnya perempuan itu dikategorikan sebagai makruh, bukan haram. Makruh dan tidak membatalkan sholatnya. Makruh itu artinya sebaiknya tidak dilakukan. Dan yang kemudian menarik, di madhabnya Imam Hanafi dikategorikan bisa membatalkan, tetapi juga tidak mengharamkan. Nah, ini silahkan, ini menjadi perdebatan di kalangan ahli fikih, di kalangan 4 madhab itu. Silakan saja itu menjadi pembahasan diskusi di bidang fikih dan kita tidak masuk ke ranah itu. Kemudian yang keempat, yang menjadi kontroversi adalah terkait dengan ibadah haji. Dikabarkan juga bahwa Al Zaitun atau pimpinan Al Zaitun itu mengajarkan bahwa haji itu tidak harus ke tanah suci. Boleh dilakukan di pondok pesantren saja. Nah, kita melihat di pondok pesantren Al Zaitun itu dimanfaatkan oleh pimpinan pondok pesantren itu untuk memaknai berdasarkan pada kepentingan yang di situ ada nuansa politisnya. Di antaranya tawafnya itu adalah mengunjungi berkeliling pesantren itu. Yang kedua, lempar jumrohnya katanya bukan pakai kerikil tapi pakai uang untuk menyumbang kepada pembangunan pondok pesantren itu. Yaitu adalah sesuatu yang kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan pondok pesantren itu. Sekali lagi itu poinnya atau nuansanya adalah lebih bersifat politis dan kita tidak mau masuk ke ranah yang seperti itu. Termasuk terkait dengan syahadat. Katanya syahadatnya diubah. Syahadat tauhid, la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah
dan syahadat Rasul katanya diganti dengan baiat kepada negara Islam Indonesia. Lagi-lagi kita melihat itu sebetulnya dua hal yang berbeda. Syahadat dan baiat itu memiliki fungsi yang berbeda. Syahadat tauhid dan syahadat Rasul tentu saja tidak bisa digantikan. Karena itu adalah komitmen pengakuan untuk hanya bertuhan kepada Allah dan hanya berteladan kepada Rasulullah. Sedangkan baiat itu kaitannya dengan janji setia kepada suatu negara, suatu pemerintahan, suatu kelompok, suatu komunitas, dan seterusnya. Nah, di situ kemudian dicampur adukkan antara syahadat dengan baiat itu. Lagi-lagi ini bernuansa politis dan saya kira kita tidak perlu membahasnya di sini. Silahkan saja yang berwenang secara hukum dan secara syariat untuk melakukan klarifikasi terkait dengan hal itu. Yang menjadi concern saya atau concern kita karena ini dipertanyakan kepada saya adalah kontroversi yang berikut ini. Ketika dikatakan bahwa Al-Quran itu adalah karangan Nabi Muhammad. Nah, kalau ini sangat serius kaitannya dengan keimanan kita. Karena ketika seseorang memiliki opini, persepsi bahwa kitab suci Al-Quran itu adalah karangan Nabi Muhammad, maka itu konsekuensinya akan sangat serius dan sangat jauh untuk meruntuhkan sendi-sendi keislaman kita secara personal maupun secara keumatan. Nah, saya akan memberikan klarifikasi terkait dengan itu. Benarkah Al-Quran itu adalah karangan Nabi Muhammad? Sahabat sekalian, sesungguhnya ini bukan masalah baru juga. Sejak zaman Rasulullah masih hidup, sesungguhnya itu sudah menjadi kontroversi, sudah menjadi wacana, bahkan menjadi serangan, ya, peluru yang ditembakkan kepada perjuangan Nabi Muhammad dengan mengatakan bahwa ajaran Nabi Muhammad, kitab suci Al-Quran itu sesungguhnya adalah karangan dari Nabi Muhammad sendiri. Nah, itu kita bisa mengcounter itu dengan berbagai macam argumentasi, mulai dari counter atau jawaban dari dalam Al-Quran sendiri sampai dengan bukti-bukti ilmiah, logika maupun bahkan data-data empirik, data-data yang bersifat kesejarahan untuk membantah bahwa Al-Quran itu sebenarnya memang bukan karangan Nabi Muhammad, melainkan wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Dari dalam Al-Quran misalnya Allah menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad untuk menjawab tudingan mereka itu dalam banyak ayat. Di antaranya di dalam surat Al-Ankabut ayat 48 dan 49. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu bi yaminika idzal lartabal mubtilun. Dan kamu Muhammad tidak pernah membaca sebelumnya suatu kitab pun dan kamu tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Andai kata kamu pernah membaca dan menulis, benar-benar ragulah orang yang mengingkarimu. Bal huwa ayatum bayinatum fis suduril ladzina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang zalim. Ada dua poin yang sangat penting dan menarik yang disampaikan Allah dalam ayat ini. Yang pertama, ayat ini mengcounter tudingan mereka kepada Nabi Muhammad yang dikatakan mengarang kitab itu. Maka Al-Quran menyodorkan sebuah logika dan fakta bahwa Nabi Muhammad sebagai Rasul itu adalah orang yang ummi, yang tidak membaca, tidak menulis. Bahkan terhadap kitab-kitab yang turun sebelumnya, kitab Taurat dan kitab Injil yang ditudingkan oleh kalangan ahli kitab bahwa Nabi Muhammad mempelajari kedua kitab itu dan kemudian menyampaikan seakan-akan itu adalah wahyu Allah, itu dibantah oleh Al-Quran Al-Karim. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu ummi,
nggak bisa baca tulis, tidak pernah mempelajari kitab-kitab itu. Seandainya Nabi itu bisa baca tulis dan pernah belajar kitab-kitab itu, maka akan ragulah mereka. Nah, sehingga secara logika ilmiah pada waktu itu pun sudah di-counter oleh Al-Quran sendiri. Bukan begitu, karena Muhammad sebagai Rasul sesungguhnya tidak mungkin mampu pada waktu itu untuk mengarang kitab suci seperti Al-Quran Al-Karim itu. Itu yang pertama. Yang kedua dilanjutkan di bagian ayat berikutnya, bahwa sesungguhnya Al-Quran ini adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang berilmu. Dan hanya orang-orang yang zalim, yang tidak mengakui, tidak mau mengakui kebenaran Al-Quran itu. Artinya Al-Quran menantang kepada seluruh umat manusia untuk membuktikan keotentikan kebenaran Al-Quran sebagai wahyu itu. Dan ini nanti akan dikuatkan di ayat-ayat yang lain. Tetapi di ayat ini Allah menegaskan, menantang kita semua untuk memberikan bukti-bukti terkait tuduhan bahwa Al-Quran itu adalah tulisan Muhammad. Bukan, ini adalah firman Allah yang penuh dengan ilmu. Dan ketika kita cocokkan dengan realitas di sekitar kita, informasi Al-Quran itu sungguh penuh dengan ilmu pengetahuan. Hanya orang yang zalim saja yang tidak mau mengakuinya. Karena itu di ayat yang berbeda, misalnya surat Shad ayat 86 sampai 88, itu Allah menegaskan kembali, memerintahkan kepada Nabi Muhammad, katakanlah Muhammad kepada mereka bahwa ini bukan sesuatu yang diada-adakan dan kalian akan mendapatkan bukti kebenaran informasi Al-Quran ini ke masa depan. Allah berfirman di dalam surat Shad 86 sampai 88 itu. Qul ma as'alukum alaihi min ajri wa ma ana minal mutakallifin. In huwa illa dzikrul lil alamin wala ta'lamunna naba'ahu ba'dahin. Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta upah sedikit pun kepadamu atas dakwahku ini. Dan bukanlah aku termasuk orang yang mengada-adakan. Al-Quran ini tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam. Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui kebenaran berita Al-Quran setelah beberapa waktu lagi ke masa depan. Ada 3 poin yang sangat penting terkait dengan firman Allah di 3 ayat ini. Yang pertama, di situ Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan argumentasi bahwa ini bukan dari Nabi Muhammad, melainkan ini adalah wahyu Allah. Dikatakan di situ bahwa Nabi Muhammad tidak perlu mengada-adakan ayat ini dan mengatasnamakan Allah. Kenapa? Karena sesungguhnya Nabi Muhammad digambarkan di situ tidak punya kepentingan. Aku tidak minta upah sedikit pun atas apa yang aku sampaikan ini. Dan aku tidak mengada-adakan ini. Ya, itu poin yang pertama. Yang kedua ditegaskan lagi kemudian, sesungguhnya ini hanya peringatan dari Allah, dari Tuhan semesta alam untuk seluruh umat manusia. Hanya peringatan, mau diambil silahkan, diikuti silahkan, tidak diikuti ya silahkan saja. Karena sesungguhnya ini petunjuk dari Sang Pencipta agar kita bisa menjalani kehidupan ini selamat fid dunya wal akhirah demi kepentingan kita sendiri. Jadi sesungguhnya Quran hanyalah peringatan, silahkan saja diikuti ataupun tidak sebagai pilihan setiap kita. Dan yang ketiga kemudian diberi penegasan. Kalian akan mendapatkan bukti kebenaran informasi Al-Quran ini ke masa depan. Artinya meskipun ini adalah sekedar peringatan yang boleh saja diambil atau tidak dengan segala konsekuensi masing-masing, tidak ada paksaan, tetapi sungguh kalian umat manusia ini akan mendapatkan bukti, memperoleh bukti kebenaran berita Al-Quran ke masa depan. Jadi sangat menarik sahabat sekalian,
Al-Quran memberikan jawaban-jawaban yang logis, bahkan terukur, bahkan bisa dibuktikan terkait dengan tudingan bahwa Al-Quran itu adalah karangan Nabi Muhammad. Bahkan kemudian di ayat yang lainnya lagi dikatakan oleh Allah, seandainya benar Al-Quran ini adalah bikinan Muhammad, bikinan manusia, maka di dalamnya akan terdapat pertentangan yang banyak. Dari surat ini dengan surat itu, ayat ini dengan ayat itu, isinya bertentangan. Seperti yang didapati di kitab-kitab suci yang sebelumnya. Taurat dan Injil yang di sana banyak versinya dan kemudian bertentangan antara surat ini dengan surat itu, ayat ini dengan ayat itu, pasal ini dengan pasal itu, dan seterusnya. Itu tidak terjadi di dalam Al-Quran Al-Karim. Berisi 6.236 ayat, tetapi semuanya itu saling menjelaskan, bukan bertentangan. Nah, ini adalah salah satu keunikan, bahkan bisa dikatakan mukjizat dari sebuah kitab suci yang menjadi bukti bahwa itu bukan karangan manusia, bukan karangan Rasulullah Muhammad SAW. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 82. Afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an? Kalau sekiranya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapati pertentangan yang banyak di dalamnya. Lagi-lagi ini menjadi jawaban dari tudingan bahwa Al-Qur'an itu adalah bikinan manusia, bikinan Rasulullah. Bukan. Banyak argumentasi yang disampaikan oleh Al-Quran untuk mengcounter tudingan itu. Bukan cuma sekarang, sejak zaman Rasulullah masih hidup. Dan keajaiban lainnya, keunikan lainnya dari kitab suci Al-Quran ini adalah satu-satunya kitab suci yang bisa dihafalkan. Kitab-kitab suci yang lain di muka bumi ini tidak bisa dihafalkan, bahkan bahasa aslinya saja sudah tidak jelas, sudah hilang dari catatan sejarah, dari bukti-bukti kesejarahannya. Tetapi Al-Quran secara kesejarahan itu dibuktikan secara empirik, keotentikannya, dan yang juga menarik adalah ini satu-satunya kitab suci yang kemudian dihafalkan oleh jutaan orang, bahkan termasuk oleh anak-anak. Sehingga ini terjaga dari dulu sampai sekarang ini. Allah berfirman misalnya di dalam surat Al-Qamar ayat 17, 22, 32, 40 ya, secara berulang 4 kali di dalam satu surat untuk menegaskan terkait dengan Al-Quran yang mudah dipelajari dan mudah dihafalkan itu. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Makna lidzikri untuk dipelajari, tapi juga bisa bermakna untuk diingat. Kata zakaro itu bisa bermakna ingatan dalam bentuk memori, atau juga bermakna dipelajari, ya, bersifat mudah dipelajari, lidzikri. Al-Quran adalah kitab suci yang dijamin Allah mudah diingat dan mudah dipelajari, bergantung memang pada background keilmuan masing-masing. Tetapi orang awam akan bisa mendapatkan pelajaran dari dalamnya, seorang pakar pun akan bisa mendapatkan pelajaran dan kedalaman maknanya. Fahal mim muddakir, maka adakah yang mau mengambil pelajaran dari kitab suci ini? Poin penting yang ingin saya sampaikan adalah inilah jawaban dari Allah kepada orang-orang yang meragukan kitab suci Al-Quran ini. Ini kitab yang unik, salah satu mukjizatnya, keunikannya adalah mudah untuk dihafalkan, bahkan jutaan orang termasuk anak-anak pun banyak yang hafal hafiz Quran itu. Dan menariknya bukan hanya klaim dari dalam Al-Quran, melainkan bukti sejarah
itu menunjukkan bahwa Quran yang kita terima, kita baca, kita pegang dan pelajari sekarang ini sesungguhnya sama dengan kitab yang ada di zaman Rasul. Menariknya, bukti keotentikan itu bukan umat Islam yang menemukan, tetapi ilmuwan orientalis atau ilmuwan sekuler yang non-muslim, yaitu ketika ditemukan yang disebut sebagai manuskrip Birmingham itu. Ditemukan potongan atau serpihan ya bagian dari kitab suci Al-Qur'an, beberapa lembar. Di situ berisi diantaranya adalah surat Toha. Di mana lembaran kitab atau manuskrip Birmingham itu ketika dites dengan menggunakan metodologi penanggalan karbon atau carbon dating, usianya sekitar 1370 tahun dan itu berasal dari zaman Nabi Muhammad masih hidup. Berbahan bukan kertas tetapi dari kulit binatang. Dan yang menarik isinya itu sama dengan kitab yang kita terima dan pelajari sekarang. Ketika dicocokkan, surat Toha dibaca, ternyata isinya sama persis. Dan sekali lagi, yang membuktikan ini bukan umat Islam, melainkan ilmuwan non-muslim orientalis, yang berarti dilakukan secara objektif tanpa pertimbangan kepentingan untuk membuktikan kebenaran Al-Quran. Bahwa secara objektif, secara ilmiah itu benar adanya. Mushaf Quran yang disebut Mushaf Utsmani yang kita terima ini sesungguhnya sama dengan yang ada di zaman Rasulullah masih hidup itu. Maka itulah sejumlah klaim dari dalam Al-Quran terkait dengan keotentikan Al-Quran. Bahwa Al-Quran bukan karangannya Rasulullah, melainkan ini adalah firman Allah yang disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad dan kemudian dilakukanlah proses penghafalan dan penulisan dan kemudian diwariskan sampai kepada kita semuanya. Maka Allah berfirman di dalam surat Al-Hijr ayat 9 bahwa memang Allah lah yang menurunkan dan Allah yang akan memeliharanya sampai akhir zaman. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Di situ Allah menggunakan domir nahnu, kami. Allah menurunkan firman itu tidak langsung kepada Rasulullah, melainkan melalui malaikat Jibril. Karena itu digunakan kata kami. Inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kamilah Allah melalui malaikat Jibril yang menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Wa inna lahu lahafidun, dan sesungguhnya kami juga yang memeliharanya. Di situ menggunakan jamak lagi untuk menggambarkan bahwa Al-Quran ini akan terus terpelihara secara kolektif. Allah sudah menurunkan melalui malaikat Jibril, mengajarkan kepada Nabi Muhammad, didiktekan, bahkan kemudian dijamin tidak bisa lupa. Kemudian Nabi Muhammad mengajarkan kepada para sahabat, dihafalkan juga tidak bisa lupa. Diturunkan generasi ke generasi, dihafalkan sampai sekarang jutaan orang yang tidak lupa menghafalkan isi Al-Quran dari generasi ke generasi. Maka kita melihat betapa kokohnya klaim dari dalam Al-Quran terkait dengan tudingan bahwa Al-Quran ini memang bukan bikinannya Nabi Muhammad, melainkan wahyu kalamullah yang diturunkan kepada Rasulullah, disampaikan kepada kita semua. Sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya dan mengokohkan keimanan kita terkait dengan kebenaran kitab suci Al-Quran Al-Karim ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.